Saya pengen come up dengan 3 miskonsepsi lah kali ya, Deng Heri saya bilangnya ya, atau 3 hal yang Kesalahpahaman. salah kaprah lah Kesalah kaprah. di teman-teman di luar sana gitu. Yang pertama adalah Negative K, nothing further, just Titty Cabby in the corner. Maju muka. Jumpa lagi kita bersama Bapak Obedrey Willis, halo Deng Heri. Self Development Master. Wah, Bang Obed, thank you for coming back. thank you juga Deng Heri untuk undangan keduanya, dan halo juga untuk para audiensnya Deng Heri ya. Iya. Bang Obed, how so far? Everything good? Oh, everything good. Saya kebetulan lagi kuliah dan sekarang sudah menyelesaikan midterm ujiannya, dan minggu depan ini di spring break nanti akan ada liburan seminggu. Nah, mau kemana lagi nih? Ya, mau berkeliling US karena kebetulan lagi di sini kan. Jadi minggu depan rencana mau ke New Orleans sama ke Chicago. Nice, itu harus. Pokoknya don't stay still, keep moving, right? Betul, never settle. Never settle. Never settle. Never settle. I like that. Yeah, never settle. Jadi Bang Obed, kayaknya hari ini I would like to talk something in your field. Sure. Mungkin mengenai apa namanya nih? How to maximize our strength Oh yes, that's good. dan mungkin how to navigate our weakness. Oh, that's good. Atau bagaimana caranya ini apa sih memperkuat kita Yeah. punya kelebihan Yeah. dan mengelola Yeah. kekurangan pribadi masing-masing. Wow, that's the interesting topic. Oke, what is strength? Oke, that's good question. Ya, jadi pasti banyak sumber ya, Dengeri, yang udah banyak ngebahas apa itu sebenarnya strength. Bahkan kalau kita ngeliat ke kamus dictionary bahasa Inggris pun itu sudah banyak definisinya. Tapi kalau saya mau coba simplify, apa itu strength, itu adalah sesuatu, bisa itu hal yang pengalaman, atau mungkin juga sifat kita, atau mungkin juga behavior kita, yang ketika kita melakukannya, itu kita tanpa harus mengeluarkan energi yang terlalu banyak, kita bisa melakukan itu dan kita enjoy melakukannya gitu. Contoh misalkan, yang menjadi strength saya itu adalah public speaking. Jadi ketika saya harus melakukan public speaking, energi level yang harus saya habiskan untuk melakukan public speaking itu tidak begitu besar ketika contohnya melakukan sesuatu yang bukan menjadi strength saya. Misalkan ketika saya harus main piano misalkan, karena saya nggak bisa main piano gitu. Nah, jadi ketika saya harus main piano, maka saya harus mengeluarkan energi yang luar biasa lebih besar daripada melakukan public speaking. Bahkan bisa menimbulkan stres. Stres banget gitu ya. Oke, gotcha. Jadi secara simpelnya adalah strength itu adalah ketika kita melakukan sesuatu, baik itu pengalaman ataupun juga behavior kita, ataupun juga apa yang dihadapkan di hadapan kita, itu kita bisa melakukannya dengan energi level yang seminimal mungkin, tetapi kita melakukannya juga dengan hasil yang maksimal. Karena apa? Karena itu menjadi sesuatu yang bisa jadi sering kita lakukan, sudah kita mastery, atau memang itu sudah menjadi habit, ataupun juga sudah berulang kali kita lakukan sehingga itu menjadi strength kita. Jadi bisa ini menjadi salah satu indikator bahwa ini adalah mungkin potentially your passion. Betul, ini bisa jadi salah satunya, karena menurut saya pribadi ya, Deng Heri ya, yang namanya passion itu komponennya itu adalah strength. Gitu. Karena kalau kita melakukan sesuatu yang nggak bikin kita enjoy, maka itu kita nggak akan bisa menikmati itu sebagai sebuah passion kita gitu. Walaupun passion itu kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya passion itu artinya suffering katanya gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak mengenakan gitu. Nah, tapi balik lagi, ketika kita melakukan sesuatu yang kalau definitifnya adalah sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, tetapi karena itu sudah menjadi sesuatu yang menjadi strength kita dan kita sudah master itu, sehingga akhirnya kita bisa menikmati itu, dan akhirnya itu menjadi sebuah innate strength-nya kita gitu. Jadi passion itu adalah komponen di dalamnya adalah komponen dari strength itu sendiri gitu. What about the other side? Kelemahan ya. Ya, jadi saya balik lagi, saya coba untuk simplify. Kelemahan itu saya lihat sebagai sesuatu yang ketika kita melakukannya, kita membutuhkan energi level yang lebih besar daripada ketika kita melakukan yang menjadi strength kita gitu. Contohnya tadi misalkan yang main piano gitu ya. Saya ketika harus diberikan kesempatan untuk bermain piano, maka saya harus prepare
Yang mungkin biasanya kalau orang yang strength yang main piano, mungkin persiapan cuma setengah jam, tapi saya mungkin butuh 2 hari. Right. Gitu. Nah, karena apa? Karena itu bukan menjadi strength-nya saya. Tapi karena itu saya tahu bahwa, oh ini saya nggak terlalu bisa-bisa amat nih sebenarnya main piano gitu kan. Nah, jadi makanya saya harus membutuhkan waktu yang lebih besar untuk bisa melakukan itu. Jadi how do you identify that kira-kira? Bagaimana kira-kira kita bisa identify itu bahwa this is my strength? That's good question. Nah, jadi kalau dari pengalaman pribadi saya, Dang Heri ya, saya ngelihat sebenarnya perjalanan saya untuk bisa melihat juga sebenarnya identify apa sih yang jadi strength saya itu pertama dimulai dari refleksi diri. Ya, nah ini memang salah satu part yang challenging juga bagi sebagian orang gitu ya, karena itu juga jadi part yang challenging buat saya. Dalam arti gini, ketika saya harus melakukan refleksi diri, itu artinya saya harus mengambil waktu di tengah kesibukan saya untuk kemudian bertanya, ngomong sama diri sendiri bahkan gitu ya, sebenarnya apa sih yang saya nikmatin, apa sih yang saya lakukan tapi saya nggak ngerasa capek, apa sih yang saya lakukan sehingga ketika ngelakuin itu saya nggak pernah ngerasa bahwa ini adalah sesuatu yang kayak exhausted apa gitu-gitu. Nah, hal itu tapi justru yang sangat ngebantu saya sebenarnya. Jadi dimulai dulu dari self reflection. Oke, dari pengalaman saya yang sudah saya lakukan, hal-hal itu saya jawabnya seperti apa sih gitu. Jadi misalkan saya coba jawab gitu ya. Oke, saya ketika ngelakuin public speaking, itu saya nggak ngerasa itu menjadi sebuah beban. Oke, itu basisnya, startnya gitu ya. Oke, ternyata saya kalau ngobrol di depan kamera atau ngobrol di depan banyak orang, ternyata saya nggak ngerasa capek. Oke, dan kenapa kira-kira ya saya nggak ngerasa capek dan akhirnya saya nikmatin itu? Karena ternyata saya enjoy connect sama orang. Oh, ternyata saya gampang juga nih connect sama orang gitu ya. Oke, dan akhirnya dari situ saya bisa melihat ada 2 langsung kesimpulan. Satu, saya sangat menikmati public speaking, dan yang kedua, saya sangat senang untuk connect sama orang. Nah, 2 hal ini yang saya temukan itu udah jadi sebenarnya indikator atau signal bahwa oh ketika 2 ini saya lakukan, ini adalah strength saya gitu. Nah, jadi self reflection itu juga sangat ngebantu untuk kita mengidentifikasi sebenarnya, karena kita melihat dari experience kita gitu kan gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, itu juga bisa dibantu dengan kalau saya bilang instrumen, Dang Heri. Jadi di luar sana, ya kebetulan di area saya juga di pengembangan sumber daya manusia, ada banyak instrumen juga yang bisa membantu kita sebenarnya untuk cari tahu apa sih yang menjadi strength kita gitu ya. Contohnya ada instrumen namanya talent mapping gitu ya. Talent mapping ini membantu kita untuk ngelihat apa sih yang menjadi bakat kita, apa yang menjadi kelebihan kita dan talentnya kita. Di situ secara jelas dari laporannya, profil diri kita itu langsung kepampang di situ gitu. Jadi instrumen juga sangat ngebantu kita untuk nimbulin awareness kita. Sebenarnya apa sih yang menjadi strength kita itu juga gitu. Yang kedua. Nah, yang ketiga, nah ini juga yang saya rasa ini penting juga adalah feedback dari orang lain, dan Heri. Jadi ketika kita berinteraksi sama orang, baik itu kolega ataupun keluarga ataupun juga di kampus, di sekolah ataupun di tempat kerja gitu ya, kita kan berinteraksi sama banyak orang ya gitu. Nah, orang-orang ini yang pastinya selalu ngelihat apa yang menjadi kualitas kita, apa yang menjadi sesuatu yang bagus kita lakukan, dan apa mungkin yang tidak bagus kita lakukan gitu ya. Nah, feedback dari orang-orang inilah yang sebenarnya akan membantu kita untuk lebih aware lagi. Oh, kemarin rekan kerja saya bilang bahwa laporan saya bagus dengan angka-angka. Oh, berarti bisa jadi saya punya kelebihan di bagian angka-angka. Jadi ketika harus mengelola numbers, saya ternyata bisa menikmati itu gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan saya harus presentasi misalkan di depan BOD ataupun di depan bos-bos, ternyata saya stres gitu. Nah, itu jadi feedback dari orang lain itu juga sangat ngebantu kita untuk ngelihat itu. Nah, challenge-nya adalah bagaimana kita menerima feedback itu. Nah, itu adalah proses yang lain juga. Right. Gitu. Jadi kalau saya rangkum, yang pertama itu adalah dari self reflection, refleksi diri kita sendiri. Yang kedua bisa jadi dari instrumen yang ngebantu kita, dan yang ketiga adalah feedback dari orang lain. How do we know yang mana authentic di sini, kan gini nih. Ya. From self reflection itu what you believe. Betul. Tapi view dari pandangan dari orang lain, we don't know, right? Ya. Begitupun sebaliknya. Ini connect sebenarnya sama salah satunya kalau dari saya pribadi filosofi pertemanan yang saya ceritakan di episode sebelumnya, ya. Jadi saya melihat bahwa feedback dari orang-orang yang ada di lingkungan pekarangan dan juga di living room itu adalah orang-orang yang punya intensitas yang at least ke saya itu lumayan dekat lah gitu kan gitu. Nah, biasanya orang-orang ini juga yang memberikan feedback, dan akhirnya saya bisa ngelihat itu sebagai sesuatu yang added value buat saya gitu. Nah, the thing is
mungkin gini, di setiap konteks pasti akan berbeda. Tapi saya coba ambil satu konteks di kerja lah gitu ya, Dang Heri ya. Saya ngerasa bahwa yang namanya feedback itu justru adalah blessing gitu ya. Jadi ketika saya ngelihat bahwa atasan saya atau kolega saya itu tuh memberikan saya feedback, dan itu adalah sebuah blessing buat saya. Nah, bagaimana saya memprosesnya, atau kalau pertanyaan Dang Heri tadi bilang ini otentik apa enggak ya, Bet, apa dan segala macam. Nah, ini akan mengarah ke kriteria feedback yang baik gitu ya. Menurut saya kriteria feedback yang baik itu adalah satu, mengarahnya ke behavior, bukan ke sifat kita. Jadi misalkan ketika saya bilang ke Dang Heri, saya lihat Dang Heri kayaknya ini pelit-pelit ya ngasih ilmu dan segala macam, misalkan kayak gitu-gitu gitu. Nah, itu sebenarnya kan pelitnya itu adalah sifatnya, tetapi behaviornya apa sih gitu. Nah, beda ketika saya bilang gini, Dang Heri, saya melihat bahwa kemarin Dang Heri memberikan instruksi belum terlalu jelas nih ke ke mentinya Dang Heri, ya anak baru itu gitu. Nah, akan lebih baik ketika Dang Heri bisa memberikan sesuatu yang lebih spesifik ke dia. Contohnya adalah A, B, C, D, E gitu. Nah, buat saya feedback yang baik adalah nyasar ke behavior. Jadi apa yang harus kita ubah atau apa yang belum sesuai misalkan gitu ya. Tapi bukan ngarah ke personal, bukan gitu. Tapi lebih ke behaviornya gitu. Nah, itu sebenarnya yang akhirnya bisa ngebantu kita sih. Itu salah satu kriterianya gitu. Jadi mau bilang autentik atau enggak, saya bilangnya adalah saya ngelihatnya dari apakah dia menyasar behavior yang harus saya improve atau behavior yang sudah sangat bagus saya lakukan. Nah, itu menurut saya autentik. Tapi behavior yang lebih Betul. Kan kayak gini, saya bilang, Dang Heri, kok Dang Heri kayaknya orangnya pemarah ya gitu. Tapi besoknya Dang Heri nggak bisa ngerubah itu cepat gitu kan. Saya nggak bisa nih, kalau emang saya harus mengelola emosi saya, itu balik lagi proses. Tapi kalau kita ngarah behavior, Dang Heri kayaknya lebih baik untuk bisa mengubah cara memberikan memberikan instruksi ke anak buah misalkan gitu ya. Nah, besoknya Dang Heri bisa langsung ngerubah itu. Kenapa? Karena itu behavior. Gitu. Ibaratnya ini mengkritik tapi memberikan maaf bahwa mungkin begini solusinya atau begitu. Suggestion. Suggestion. Betul. Mengkritik tapi ada suggestion. Improvement. Kalau saya bilangnya constructive feedback. Constructive feedback, iya, yes. Betul. Karena banyak yang bilang, pelit banget lu. Tetapi dia tidak tahu pelitnya yang mana nih? Benar. Okay. Akhirnya orang yang menerima feedback itu pun bingung. Gitu. Malah jadi tambah pelit. Jadi, apa yang harus saya rubah kalau gitu, gitu kan? Gitu. Nah, tapi kalau menyasarnya ke behavior, besok itu langsung dia bisa improve karena itu behavior, gitu. Bagaimana dengan sebaliknya? Kembali tadi ini dengan yang opposite side ini, betul. kelemahan ini. Menurut saya 3 hal tadi, yaitu yang pertama adalah self reflection, terus juga instrumen dan juga feedback dari orang lain, itu juga sebenarnya bisa nyentuh sisi satunya lagi, which is adalah kelemahannya kita, Dang Heri. Nah, paling yang pengen saya highlight dari sisi mengenali kelemahan kita itu adalah soal ego kita. Nah, ini yang mungkin bagi sebagian orang challenging juga gitu, karena tiap orang kita pengen selalu ngerasa enak lah ngedengar sesuatu gitu, Dang Heri ya. Atau mengetahui ataupun figure out sesuatu yang bagus, yang enak buat kita gitu. Nah, tapi kalau bicara soal dengan kelemahan, ini artinya kita harus siap mendengar, mengetahui ataupun juga mendiscover sesuatu yang bukan menjadi sesuatu yang mengenakan gitu. Which is adalah sesuatu yang tidak bisa kita lakukan secara maksimal kayak gitu-gitu. Nah, di sini adalah salah satu konsep yang namanya growth mindset, Dang Heri. Jadi kalau misalkan teman-teman yang menonton ini pernah baca buku dari seorang penulis namanya Carol Dweck, dia menulis buku mindset. Nah, di situ dia menerangkan ada 2 mindset sebenarnya yang dipunyai manusia, yaitu growth mindset dan juga fixed mindset. Fixed mindset itu adalah ketika seseorang melihat apapun di sekelilingnya itu sebagai sesuatu yang tetap. Dalam arti gini misalkan, saya emang cuma bisa segini, saya nggak bisa berkembang, saya nggak bisa bertumbuh, sekeliling saya cuma akan ada seperti ini aja, kayak gitu-gitu. Nah, itu ciri fixed mindset, bahwa dia nggak ngelihat semua di sekelilingnya dan dianya pun sendiri untuk bisa berkembang. Nah, tapi sebaliknya ada namanya growth mindset. Nah, justru growth mindset ini melihat bahwa dirinya, sekelilingnya, dan juga faktor-faktor yang ada di ekosistemnya dia itu bisa berkembang ke arah yang lebih baik lagi gitu. Jadi misalkan contohnya ketika ngelihat, misalkan saya sekarang memang masih di level ini perkembangannya, tapi kedepannya saya bisa naik ke sini dengan pengalaman ataupun juga ilmu-ilmu yang saya dapat. Nah,
supaya kita bisa mengelola sebenarnya feedback dari orang lain terkait dengan kelemahannya kita, maka yang harus main itu adalah growth mindsetnya kita, Dang Heri. Bahwa melihat bahwa, oh ini adalah feedback for improvement. Ini bukan nyerang pribadi saya, tapi nyerang behavior saya supaya apa? Supaya saya bisa lebih baik lagi gitu. Nah, dengan kita pakai growth mindsetnya kita, maka wah itu nanti learning curve-nya bisa luar biasa sekali gitu, Dang Heri. Kita bisa, kalau saya prinsipnya adalah, saya ngalahin diri saya yang kemarin. Saya nggak compare diri saya dengan orang lain, tapi saya ngalahin diri saya yang kemarin. Nah, dengan saya pakai growth mindset ini, dan akhirnya saya ngedengar feedback dari orang, maka saya belajar, saya adapt, dan akhirnya saya melakukan suatu behavior yang baru. Dan akhirnya mengantarkan saya ke growth level yang lebih naik lagi gitu. Nah, imagine kalau feedback-feedback itu kita hadapi dengan fixed mindset gitu. Akhirnya apa? Resistensi. Enggak kok, nggak bener kayak gitu. Nggak bener kok, saya nggak kayak gitu kan, gitu-gitu. Kamu salah gitu. Akhirnya orang juga satu bisa males juga ngasih feedback ke kita gitu ya. Dan yang kedua akhirnya kita sendirinya yang nggak berkembang. Jadi to sum up adalah bahwa gimana kita mainin juga growth mindsetnya kita terhadap feedback orang lain, itu akan sangat ngebantu kita juga, even ketika kita harus mendengar dari orang lain kelemahannya kita. Gitu. Berarti possible dong dari fixed mindset ini bisa step up ke growth mindset. Is it possible? Oh, menurut saya bisa aja. Nah, bisa aja kan dengan apa? Dengan pastinya juga kesadaran bahwa saya harus sadar dulu bahwa yang saya terapkan itu adalah fixed mindset. Berarti awareness dong. Balik lagi, semuanya basisnya adalah awareness. Denger, ya. Jadi ketika kita tahu bahwa ternyata fixed mindset ini tidak ngebantu kita, then we have to switch. Kita harus sadar bahwa kita harus mengadopsi si growth mindset ini gitu. Nah, itu bisa banyak hal juga, either dari diri sendiri, dari orang lain juga bisa kasih feedback, atau bahkan kita bisa role modeling dari orang-orang yang ada di sekeliling kita ataupun juga tokoh-tokoh yang ada di sekeliling kita. Tapi sangat bisa gitu, karena balik lagi itu adalah social trait ya, growth mindset dan fixed mindset ini. Jadi ketika kita sadar bahwa kita kurang tepat mengaplikasikan si mindset ini, then we have to switch. Nah, itu biasanya ada hal-hal yang bisa akhirnya ngedorong kita untuk berubah gitu. Jadi kembali kepada personal itu sendiri bahwa apakah dia mau berubah atau tidak. Betul. By realizing bahwa sebenarnya ini something wrong with me. I would like to change. Yes. Nah, agak susah karena kebanyakan dia orang kan they never wanna know. Maksudnya artinya begini. Kalau you kritik dia bilang begini loh. Wah, you become enemy. Unfortunately Balik lagi itu adalah konsekuensi dari ketika kita tidak bisa mengelola ego kita, dan akhirnya juga kita menerapkan fixed mindset itu sih, Dang Heri gitu ya. Jadi akhirnya gini, orang itu mungkin ketika memberikan feedback ke kita itu sebenarnya dia punya kasih, atau dalam arti dia sayang sebenarnya sama kita gitu ya. Tapi karena kita tidak melihat itu sebagai sebuah saran yang membangun, kita langsung build wall, terus kita langsung resistensi terhadap hal itu. Akhirnya kita langsung bilang, kamu mau nyerang saya ya, atau apa. Nah, terus asumsi juga udah banyak nih di kepala dan segala macam gitu. Akhirnya kita ngelihat itu sebagai sebuah serangan. Nah, makanya penting juga sebenarnya untuk gini, kita nggak harus selalu ngedengar feedback dari semua orang. Dalam arti tidak semua orang bahkan berintensi sebenarnya memberikan feedback yang baik buat kita gitu. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa biasanya kita punya circle atau orang-orang yang sering dalam defaultnya adalah memberikan feedback yang baik buat kita. Nah, jagalah orang-orang itu. Dalam arti tetaplah di circle itu bahwa akan banyak yang kita dapatkan dari orang-orang itu gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di luar itu ada juga orang-orang yang bisa memberikan feedback yang baik buat kita gitu. Tapi balik lagi, kita bisa mulai dari circle kita yang ini, di mana mereka yang bisa sudah dalam arti banyak exposure dengan kita dan mereka bisa memberikan feedback yang oke buat kita. Tapi juga tidak menutup dari yang di luar circle ini gitu. Nah, di luar circle ini yang sometimes kita juga harus filter. Karena nggak semua punya intensi juga untuk memberikan feedback yang baik kan gitu, Dang Heri gitu ya. Jadi kita dengar, tapi ketika kita memprosesnya kita lihat juga bahwa apakah ini bisa
berguna buat saya ataupun juga membangun saya, atau ternyata ini hanya sifatnya serangan atau apa gitu. Nah, kemampuan kita untuk memfilter itu juga, melihat itu juga sangat menentukan juga growth kita sih gitu, Dang Heri. But how you say it to me? Iya, Is it betul Dang Heri. Dalam arti gini, circle-circle yang ada yang di mana ekosistem kita ada di situ gitu ya. Biasa how to say it-nya udah adjust dengan apa yang bisa kita terima gitu, dalam arti gitu Right, ya right. gitu ya. Atau bahkan saya bilangnya adalah mereka tuh udah ngedaratin itu, udah bisa ngedaratin feedbacknya supaya kita bisa nerima itu gitu. Kenapa? Karena sudah ada pengenalan akan kita gitu kan, gitu-gitu biasanya gitu. Nah, yang di luar circle ini yang biasanya belum karena belum mungkin misalkan belum banyak exposure dengan kita atau belum mengenal kita, sometimes nggak bisa ngedaratin di levelnya kita gitu kan, bisa jadi gitu. Atau mungkin ketinggian, atau mungkin terlalu rendah atau gimana gitu ya. Nah, makanya perlu juga untuk kita ngelihat apakah feedback dari orang-orang ini bisa nggak ya kita proses gitu. Atau ternyata sebenarnya itu tidak bermanfaat buat kita. Atau misalkan ternyata itu cuma luapan emosi bukan feedback misalkan. Atau itu ternyata cuma retorikal, bukan feedback gitu. Atau mungkin serangan. Atau mungkin serangan. Iya benar gitu kan. Nah, jadi makanya orang-orang yang ada di circle ekosistem kita itu biasanya sudah bisa membawa feedback itu ke levelnya kita, sehingga akhirnya kita bisa menerima itu dengan growth mindsetnya kita, Dang Heri. Nah, di luar ini, di sini adalah seninya. Gimana kita bisa ngelihat mana feedback yang bisa diproses. Nah, itu yang akhirnya akan membawa pertumbuhan buat kita juga. Yang lainnya ignore. Gitu. You can tell kalau orang itu nggak senang kalau you kasih some feedback ya. Oke. And how they cope with this? Oke. That's good question. Saya juga masih berproses di area ini gitu ya, Dang Heri ya. Oke, tapi yang bisa saya sampaikan adalah kayak gini. Satu, punya mindset yang sehat soal feedback gitu ya. Kenapa saya bilang harus punya mindset yang sehat? Karena gini, kita nggak, sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Jadi sudah seyogyanya gitu ya bahwa kita akan hidup dengan orang lain gitu ya. Nah, di sini saya ngelihatnya adalah bahwa sarana pertumbuhan saya itu juga bisa melalui orang lain. Nah, jadi makanya kenapa kalau saya ketemu sama orang baru, atau misalkan saya kerja di project baru, ataupun juga orang-orang sekitar saya bilang gitu, please give me feedback. Karena saya punya blind spot, saya nggak tahu apa yang saya nggak tahu, dan cuma kalian yang mungkin bisa ngelihat itu gitu. Jadi please give me feedback gitu-gitu. Jadi that mindset itu, kalau kita punya mindset ngelihat bahwa feedback ini adalah pertumbuhan kita bahkan akhirnya bisa ngomong itu langsung ke orangnya, please give me feedback, kayak yang saya bilang tadi gitu kan. Jadi di awal saya udah ngeset nih tone-nya gitu. Saya open banget loh dengan feedback gitu ya. Jadi please give me feedback supaya saya bisa bertumbuh, saya bisa growing, dan juga kalian juga akhirnya saya bisa support gitu misalnya gitu. Nah, jadi pertama dari mindsetnya dulu sih itu, Dang Heri gitu ya. Jadi itu juga adalah bentuk dari growth mindset itu tadi gitu ya. Jadi ketika kita tahu bahwa kita open dengan segala hal, segala feedback, maka akhirnya kita punya courage untuk akhirnya ngebuka diri kita untuk please give me feedback segala macam gitu. Nah, terus yang kedua adalah selalu lihat feedback itu, kalau saya bilang adalah selalu lihat bahwa feedback itu is a blessing gitu ya gitu. Oke, ini mungkin akan bervariasi untuk tiap orang gitu ya. Tapi balik lagi itu tadi bahwa saya percaya ketika orang ngasih feedback ke saya, itu orang itu sayang loh sama saya gitu. Kenapa? Karena dia tuh invest waktu loh. Dia invest waktu, invest pemikiran cuma buat, Dang Heri, saya mau ketemu, saya mau ngobrol. Saya punya feedback buat Dang Heri. Dang Heri ada ABC misalkan kayak gitu-gitu. Itu kan mereka menginvestasikan waktu mereka, thoughts mereka gitu ya, bahwa saya pengen kasih tahu ini ke Dang Heri gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya bilang itu adalah is a blessing gitu ya. Jadi orang udah menginvestasikan waktunya, thoughts-nya dan segala macam gitu. Nah, maka lihat itu sebagai maka terimalah itu gitu. Oke. Kemudian kita mengapakan atau mengelolanya gimana feedbacknya, nah itu terserah kita gitu kan. Tapi yang satu yang bisa dilakukan di awal itu adalah bagaimana kita menerima feedback itu gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita bisa melihat itu sebagai sebuah blessing, dan akhirnya cara kita mengelola ke depannya itu yang menjadi akhirnya filter di kita kan kayak gitu-gitu. Nah, terakhir adalah ketika gimana cara kita lebih open dan juga akhirnya lebih identify, balik lagi ke tadi, apakah ini connect dengan strength saya atau weakness saya yang bisa saya identify ya gitu. Jadi kalaupun itu akhirnya nggak edit value buat saya, then please ignore it aja gitu. Tapi terima, tapi
ignore aja karena itu tidak akhirnya ngebawa edit value ke diri kita untuk kita bisa lebih aware kan kayak gitu. Tetap difilter. Tetap difilter gitu-gitu Deng Heri. Iya. Jadi kalau awareness tadi kalau Bang Obed ini I understand kalau Bang Obed bahwa saya selalu tanya orang bahwa give me some feedback. Yeah, yeah. Tetapi you actually mentally alert already, your awareness already heightened. Which is meskipun jelek I'm ready, I'm prepared, mentally prepared. Iya, iya. Nah yang bahaya ini yang tidak ada angin, tidak ada tuang, tiba-tiba langsung ada ini bro, perbaiki dulu ini. Biasanya sih orang itu langsung ada siap counter ya, resistant gitu. That's interesting, Deng Heri. Akhirnya saya nge-reflect juga di pas kita ngobrol gitu ya. Jadi saya ngelihat juga, mungkin kenapa akhirnya saya sudah sampai di level itu, which is adalah saya bisa langsung ngomong gitu ya, Deng Heri please give me feedback segala macam. Karena saya ngelihat, saya udah exercise my mental. Sudah ada exercise yang emang saya lakukan sampai akhirnya saya udah sampai di level ini gitu ya. Exercise-nya gimana? Saya ngeliat bahwa itu balik lagi proses juga gitu ya. Dulu kalau saya reflect kayaknya saya juga agak susah nih nerima feedback gitu. Bahkan saya di kerjaan di awal-awal saya kerja dulu saya tuh jarang ngelaporin kerjaan saya ke bos saya. Yang penting bos saya ya udah taunya beres aja lah gitu gitu. Nah tapi seiring dengan akhirnya saya merasa bahwa ini kayaknya praktis yang nggak benar ini. Gitu kan. Ini justru ketika saya bisa nerima feedback, sebenarnya hasil kerjaan saya itu bisa lebih baik lagi gitu kan gitu. Nah, sehingga akhirnya dimulai dari motivasi dan akhirnya juga kemauan saya mau akhirnya ketemu orang untuk gimana menurut lo kerjaan ini gitu. Gimana menurut lo gini gitu. Nah, jadi saya bilang bahwa exercise mental itu yang akhirnya bisa ngebawa kita ke level kesiapan mental kita sampai yang udah segini nerima feedback gitu. Jadi alangkah baiknya ketika kita bisa mengexercise itu akhirnya bisa ngelatih kita sih Deng Heri untuk sampai akhirnya bisa open banget untuk menerima itu gitu. Jadi jangan dalam arti tidak dibiarkan gitu aja gitu, tapi justru kita harus exercise juga untuk bisa nerima segala macam diverse opinion, diverse feedback juga kayak gitu. Berarti naturally semua orang dari awalnya itu sebenarnya apalagi yang tidak terbiasa, yang tidak berhubungan dengan daily interaction seperti itu ya. Usually they resist at the beginning ya. Ya, betul. Nah, berarti itu over time dari experience itu sehingga dia bilang you know what, maybe something wrong with me kan, seperti itu akhirnya dia mau belajar dan dia siap menerima. Ya, betul. Nah, menariknya gini Deng Heri, ada dari perspektif sainsnya juga nih gitu ya. Jadi memang otak kita itu didesain untuk melindungi kita dari ancaman. Gitu ya. Makanya kenapa orang, misalkan contohnya gini, orang ketika pacaran itu cenderung untuk membuat dalam arti apapun untuk membuat pacarnya senang. Kenapa? Karena ketika pacarnya tidak senang, otak ngelihatnya sebagai ancaman, gitu kan, gitu. Jadi sama sebenarnya kayak feedback itu juga, gitu ya. Ketika kita belum terbiasa mengexercise our mental, kita ngelihat feedback itu sebagai ancaman. Nah, makanya otak kita bereaksi melihat itu sebagai ancaman. Akhirnya itu mengeluarkan reaksi di tubuh kita. Biasanya kita ketika orang mau ngasih kita kritik atau apa kan biasa tubuh kita tuh nggak enak gitu ya. Nah, makanya karena itu mekanismenya otak untuk melihat bahwa ini tuh ancaman gitu. Nah, tapi ketika kita sudah mengexercise mental kita, kita bisa akhirnya merubah perspektif kita terhadap feedback itu sebagai bukan ancaman. Nah, maka otak kita juga akan menyesuaikan. Gitu kan, otak kita akan menyesuaikan dan akhirnya reaksi tubuh kita juga akan menyesuaikan. Jadi ketika ada orang akhirnya memberikan kita feedback, kita nggak ngelihat itu sebagai ancaman gitu. Nah, tapi kita bisa melihat itu sebagai ini adalah proses diskusi buat saya gitu. Jadi menariknya itu, jadi bagaimana otak ngelihat tadinya itu adalah sebuah ancaman menjadi bukan sebuah ancaman. Iya, karena dia kan bertujuan untuk memprotek kita ya. Betul. Hey, this is uncomfortable guys. We never done this. Itu natural ya. This is something wrong. Jadi kita langsung stres ya, reacting ya. Iya, makanya modenya fight or flight. Fight or flight, yes. Betul. Wow. Jadi dengan tadinya ini karena ini kan butuh proses ya. Ya, betul. The fastest kalau kita memang sudah aware, sudah siap berubah itu sehingga kita siap menerima juga kan, seperti itu ya. Betul. Disinilah dibutuhkan mentor karena berarti. Betul. Atau bukan mentor, orang coaching, lain lah ya, betul. Jadi di area saya juga ada yang namanya coach yang di area untuk strength gitu. Bahkan istilahnya adalah strength finder coach. Nah, ini ada lagi ya strength finder, oke. Ya, dan ini area yang saya dalamin juga gitu. Jadi selain purpose finder, saya juga adalah strength finder coach. Jadi saya orang yang finder lah pokoknya.
Jadi coach ini sama hampir sama dengan terapi ya. Ya satu area lah ya. Satu area gitu ya? Dengan area gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa bicara konseling yang serupa gitu ya. Ada konseling, ada coaching, ada juga mentoring. Nah kalau sedikit aja, kalau konseling itu biasanya fokusnya adalah bagaimana masa lalu membentuk orang di masa sekarang ini. Nah itu area fokusnya tuh di situ. Konseling ya. Konseling. Tapi kalau misalkan coaching, fokusnya adalah gimana masa sekarang bisa ngebantu orang untuk efektif ataupun juga efisien to the future-nya gitu. Nah, kalau mentoring itu biasa lebih ke transfer knowledge, transfer expertise seperti itu. Yang bisa langsung memberikan map. This is what you do. Telling. Benar. Kalau coaching itu asking gitu. Kalau counseling itu exploring. Can you summarize sebelum kita tutup? Boleh. Nah, saya pengen mengakhiri dengan saya pengen come up dengan 3 miskonsepsi lah kali ya, Deng Heri saya bilangnya ya, atau 3 hal yang kesalahpahaman, salah kaprah lah di teman-teman di luar sana gitu. Yang pertama adalah ada konsep yang menerangkan bahwa kita hanya bisa melakukan hal yang menjadi strength kita. Itu tidak benar. Kita juga bisa melakukan hal yang bukan menjadi strength-nya kita. Tapi ingat yang saya bilang di awal bahwa ketika kita harus melakukan itu, energi level yang dibutuhkan itu biasanya lebih besar daripada kita melakukan strength kita. Contohnya tadi kalau saya harus main piano dibandingkan saya harus melakukan public speaking, energi untuk saya main piano itu lebih besar daripada public speaking. Jadi semua orang bisa melakukan hal yang menjadi strength-nya plus juga hal yang tidak menjadi strength-nya, hanya berbeda di level energinya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa weakness atau kelemahan kita itu tuh bisa dihilangkan atau ditutupi. Menurut saya itu tidak benar. Salah kan? Ya, menurut saya ya, Deng Heri ya. Kenapa? Tepat ya? Ya, nggak tepat. Kenapa? Karena balik lagi kelemahan itu adalah yang menjadi part dari diri kita yang tidak terpisahkan dari diri kita gitu. Dan itu tidak bisa untuk kita hilangkan atau kita tutupi karena itu sudah dari kecil kita terbentuk untuk hal-hal itu sampai hal-hal yang sekarang gitu kan gitu. Nah, jadi yang bisa dilakukan ya ada balik lagi adalah dikelola atau dinavigasi. Ya, jadi ketika saya tahu bahwa saya lemah di main piano, maka saya harus mengalokasikan preparation saya lebih banyak untuk bisa mengelola saya main piano itu gitu. Jadi maka saya mungkin latihannya 2 hari sebelumnya kayak gitu misalkan gitu. Nah, jadi makanya yang bagian bahwa kita kelemahan itu harus ditutupi itu sebenarnya tidak benar, tapi kita harus navigate. Supaya kita bisa navigate kayak gimana? Balik lagi sadar dirinya kita, self awareness-nya kita. Betul, gimana kita akhirnya bisa melakukannya. Nah, yang terakhir adalah bahwa orang lain katanya hanya orang lain yang bisa memberikan kita feedback soal strength dan weakness kita. Nah, menurut saya juga itu belum lengkap. Tapi juga dengan kita mulai dari self awareness-nya kita tadi yang dengan self reflection, terus juga dengan bantuan alat-alat psikologi ataupun juga hal-hal development di luar sana. Supplemental itu sebenarnya membantu kita juga. Jadi semuanya tidak menjadi single source of truth. Tidak hanya menjadi satu source yang itu aja, tetapi bisa saling melengkapi. Jadi ada dari self refleksinya kita, terus juga ada dari instrumen ataupun juga dari feedback dari orang lain gitu. Nah, jadi harapannya dengan mengetahui 3 salah kaprah ini, teman-teman yang nonton ini juga akhirnya bisa lebih aware juga sih bahwa yang namanya strength and weakness itu juga adalah seni mengenal diri, dan itu juga balik lagi ke prosesnya masing-masing gitu. Jadi selamat mengenali diri, selamat berproses. I think itu yang membuat kita hidup di situ juga sih. Ketika kita bisa kenal diri kita lebih banyak, gitu. Keren. Jadi memang harus dikasih penasaran orang. Iya. Saya harus tutup di sini. Karena kenapa? Supaya minggu depannya ini lebih kita banyak lagi. Lagi. Jadi Bang Obed, thank you again for coming back. Thank you so much. Thank you juga. Thank you Deng Heri. Mantap. Na tebu